Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fain Fauzan Ar-Rasyid, NIM 13012131194 dari kelas IF4508 akan mempresentasikan mengenai tugas besar yang saya dapatkan. Tugas besar kali ini yang saya dapatkan yakni nomor 29 dengan judul menuju seribu K. Disediakan sebuah file teks yang berisi banyak tanggal dan jumlah cara kelar yang ditempuh, dan tugasnya yakni membuat dictionary catatan dan dua fungsi, yakni fungsi record dan report dan write dalam program yang digunakan untuk menampilkan dictionary dan memanggil fungsinya. Jadi pertama saya memiliki sebuah variabel global. Variabel global ini key-nya adalah nomor bulannya dan value-nya adalah nama-nama bulan itu sendiri. Jadi ini adalah pasangan nomor bulan dan nama bulannya. Lalu sebelum kita ke fungsi tersebut, kita ke main programnya dulu. Jadi saya menyediakan sebuah dictionary catatan yang digunakan untuk menampung catatan lari-larinya di setiap bulan dan jumlah lari. Jumlah lari ini hanya tambahan dari saya saja. Lalu yang kedua, saya mendeklarasikan variabel berupa object file dengan cara menggunakan fungsi open ini nama filenya menuju 1000k input.txt dan mode read. Saya menyediakan dua file, yang pertama ini yang wajib dan yang kedua adalah hanya tambahan dari saya saja. Lalu karena FL sudah merupakan objek yang berhubungan dengan file, kita bisa menggunakan metodenya. Salah satu metode yang kita gunakan adalah readlines. Metode readlines ini akan return sebuah list yang berisi baris-baris yang terdapat dalam file yang kita paste. Jadi setiap baris akan dipisahkan gitu. Setiap baris kita beri nama dengan variabel ln. Pertama kita pisahkan dulu karena di situ ada tanggal dan jarak lari. Jadi cara yang termudah adalah memisahkan dengan menghilangkan spasinya, yakni dengan ln.split dan kita ubah jadi tuple. Saya ubah jadi tuple ini karena saya mendeklarasi dua variabel sekaligus, dan yang mensupport deklarasi bersama ini hanyalah tuple. Sedangkan ln.split ini akan return list. Jadi saya ubah ke tuple dulu. Lalu karena kita mendapatkan waktu yang tadi sebenarnya kita hanya ingin bulannya saja. Jadi caranya kita adalah split lagi dengan delimiternya yakni garis miring ini. Lalu saya jadikan list. Sebelum jadikan list, saya gunakan fungsi map. Jadi fungsi map ini adalah gunanya mengapply sebuah fungsi pada setiap elemen dari kontainer yang kita paste. Dalam hal ini kita nge-paste sebuah list. List ini list ya, returnnya list. Isinya itu tanggal, bulan, dan tahun. Jadi setiap tanggal, bulan, tahun ini kita ubah jadi integer sekaligus. Lalu terakhir kita ubah jadi list lagi. Saya ubah jadi list, dan karena saya membutuhkan bulan saja, dan bulan ada terdapat pada indeks pertama, jadi saya hanya mengambil elemen dengan indeks 1 saja. Lalu selanjutnya kita cek apakah bulan tersebut sudah ada dalam catatan atau belum. Kalau misalnya sudah ada, kita tambahkan value-nya dan jumlah real-nya kita tambahkan 1. Kalau tidak ada, kita deklarasikan key-nya dengan waktu dan value-nya dengan jarak lari yang nanti kita sudah pisahkan, dan lagi jumlah mulai dengan 1. Sebenarnya ini saya bisa loop langsung tambahkan saja nilainya, yakni dengan mendeklarasikan key-nya dari awal. Karena key-nya ini kita tidak akan berubah, yakni ya, bulan tahun cuma hanya 12. Jadi kita hanya butuh key 1 sampai 12. Kita bisa melakukan dengan dictionary comprehension.
Tapi karena kita diminta seperti ini, jadi kita lakukan dengan cara tradisional, yakni dengan cek apakah sudah ada atau belum. Lalu jangan lupa kita tutup filenya, biar setelah operasi yang kita lakukan ini tidak bisa diakses lagi filenya. Pertama, ada print, ini print hanya untuk membatas saja, poin A, poin B, poin C. Lalu saya ngeprint catatan itu tadi dictionary bulan dan jumlah larinya. Lalu biar lebih bagus dan berurutan, saya menggunakan loop dengan elemen range dari 1 sampai angka 1 sampai 12. 13 kali masuk ya. Lalu kita cek, karena kalau dilihat di sini tidak semua bulan itu ada kita lari gitu, jadi ini seperti bolong-bolong gitu kita larinya. Kita cek dulu apakah ada di key dari catatan tersebut. Kalau ada kita print bulan apa, kita lari berapa kilometer dan jumlah larinya berapa kali. Sebenarnya ini saya bisa pakai 4K in catatan terkis, cuma kalau kayak gitu hasilnya tidak berurutan. Itu hasilnya itu berdasarkan file input ya. Misalnya Desember dulu, maka yang keluar Desember dulu dan lain-lainnya. Kalau seperti ini kita sudah dijamin keluarnya dari bulan yang paling awal dulu. Lalu rekor catatan, kita bahas fungsi rekor catatan. Kita paste sebuah argumen catatan di rekor. Jadi fungsi rekor ini menerima parameter datanya itu berupa dictionary. Jadi yang saya lakukan untuk mendapatkan rekor itu, saya membuat sebuah variabel list dengan nama mx yang berisi 2 elemen. Elemen pertama yakni untuk menyimpan nomor bulan lari maksimumnya, dan yang kedua adalah jarak lari maksimum pada bulan tertentu, tergantung rekornya. Lalu kita iterasi setiap item di data, kita dapatkan key dan pasangan key dan value-nya. Kita cek apakah jarak dari bulan tertentu, kayak ini kan nomor bulan, apakah value dari atau jarak lari pada bulan tertentu itu lebih besar daripada rekor sebelumnya. Kalau misalnya ya, kita ganti bulannya jadi bulan sekarang dan datanya jadi data lari pada bulan sekarang. Kalau tidak ada ya kita biarkan saja. Lalu kita return, karena seperti yang tadi diminta, kita return hasilnya, yakni bulan dan jarak lari dan pada bulan apa jarak rekor tersebut. Sebenarnya ini saya bisa singkat jadi satu baris, yakni dengan fungsi max. Max yakni datanya itu dari dictionary dengan key. Key-nya adalah pembandingnya lambda x. Jadi data x ini, jadi kita membandingkan semua hal yang ada dalam data ini, kita bandingkan berdasarkan value-nya, value dictionary-nya. Begitu. Dan x ini adalah, karena kalau misalnya dictionary kita loop biasa, itu akan pakai key-nya, jadi x ini bakal key-nya dan data. Dan kita akan dapatkan value dari key-nya masing-masing. Lalu kita bandingkan, dapatkan maksimumnya. Itu cara satu barisnya dari semua tersebut. Terus kembali ke bawah, ini sudah dibahas. Lalu kita ke poin C, report catatan. Report catatan yakni gunanya untuk menampilkan data lari pada tahun ini. Jadi yang saya dapatkan dari instruksi yang saya baca, yakni kita totalkan semua bulan, jarak lari setiap bulan, lalu kita bagi dengan 12. Karena bulan ada 12, jadi kita dapat rata-rata tahunan. Jadi kita pakai sum. Tapi sebelumnya kita menggunakan list comprehension, kita ambil
dari dictionary itu hanya value-nya saja. Jadi X untuk setiap X yang ada dalam yang ada pada value dari dictionary tersebut. Jadi kita hanya dapatkan misalnya 5, 19, 24, 21, 7, dan seterusnya, gitu-gitu saja. Tapi karena ini setiap bulan, kita akan mendapatkan jumlah dari tiap bulannya. Maaf. Terakhir, ini hanya tambahan saja. Jika tidak intinya jika tidak diimport, maka kita jalankan main ya. Kalau misalnya ini diimport, ini nggak bakal jalan. Seperti itu saja. Lalu kita demonstrasikan. Pertama kita demonstrasikan dengan input yang wajib dulu. Kita save dan beralih ke terminal. Terminal ada di dan hasilnya seperti itu. Jadi kita dapatkan karena pada base pertama itu adalah bulan Desember, jadi kalau misalnya di print biasa hanya mengeluarkan berdasarkan urutan assignment-nya. Karena biasanya pertamanya bulan 12, jadi kita dapat 12 pertama. 12, kita lagi sebanyak bulan Desember kita lagi sebanyak 27 km dan seterusnya. Dan ini yang tadi yang for ini saya jadikan seperti ini. Februari kita lari 9 km, jumlah larinya 1, April 46 km, kita larinya 2, dan seterusnya. Lalu poin B, kita melakukan rekor lari kita, yakni ada pada bulan Juni. Dan jumlahnya adalah 64 km. Terakhir adalah rata-rata tahun ini kita lari sejauh 22,58 km. Dan itu demonstrasinya. Kalau misalnya kita ingin mencoba file yang lebih besar, kita komen saja ini. Kita lihat filenya. Bisa dilihat ini ada banyak. Saya ini ada 1000 input. Random. Kita kembali. Dan kita buka buffer. Buffer 14. Dan sama saja, hanya beda nilainya aja, ini lebih banyak karena kita lari 1000 kali dan setiap bulan ada nilainya, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu saja presentasi dari saya, yakni mengenai tugas besar. Kita sedang membahas fungsi record, fungsi apalagi tadi, fungsi report, dan juga membuat dictionary catatan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.